Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan nama Muhammad Rafli Pujadi dengan NIM 19112667 dan dengan saya sendiri, Merlita Amelia dengan NIM 19112693. Di sini kami akan membahas mengenai hasil tugas kelompok kami yang berjudul Game Snack berbasis web dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah kecerdasan buatan dan sekaligus sebagai final project UAS semester 5. Sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini kami akan membahas sedikit mengenai game sebelumnya yang sudah ada. Kita bisa lihat tampilan di sini. Ini merupakan game snack yang dulunya itu game ini terdapat di HP jadul seperti HP Nokia, HP Kensha, dan HP-HP lainnya. Game ini dulu belum ada di HP Android seperti ini. Pastinya kita dulu itu pernah mainan game ini, atau kita pernah lihat kerabat maupun saudara kita pasti pernah mainan game ini. Dimana saat itu game ini itu kita itu sebagai player dari game ini. Terus proses permainan ini itu yaitu ular untuk memakan makanannya. Ini kita bisa lihat, ini adalah ularnya dan ini adalah makanan ularnya. Nah, di permainan ini nanti itu ularnya mencari makanan ini. Makanan ini posisinya itu berubah-ubah. Bisa di sini, bisa langsung nanti ke sini. Otomatis badan ular nanti juga mengikuti makanan itu sesuai arahan yang kita perintahkan. Nah, semakin banyak ular ini makan makanan ini, nanti itu badan ular ini semakin panjang dan semakin besar. Otomatis saat badan ular ini udah besar, nanti akan menutupi ruang lingkup game ini. Nah, game over dari permainan ini apabila nanti kepala ular itu memakan badan maupun ekornya ular tersebut, nanti otomatis akan mati. Selain itu juga ular saat menabrak pembatas ini juga nanti otomatis akan mati juga. Nah, tujuan dari game ini kita bisa melihat dari hasil skor permainan ini. Nah, skor ini itu kita bisa mempertimbangkan berapa hasil dari permainan ini. Ini semisal 22, berarti ini hasil dari game yang telah kita lakukan. Nah, selama ini kan kalau kita main game ini pada HP jadul yang mungkin sekarang masih ada, game ini kan kita gerakannya kita yang nentuin. Nah, di sini itu kami mencoba untuk membuat game ini yang mana yang mainan game ini itu komputernya sendiri. Jadi pada sebuah AI yang mainin game ini supaya ularnya gerak sendiri tanpa kita yang mainin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai algoritma yang kita pakai untuk membuat game ini. Algoritma yang kita pakai untuk membuat aplikasi ini yaitu algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra ini memiliki pengertian yaitu sekumpulan instruksi atau perintah
yang dibuat secara jelas dan sistematis berdasarkan urutan yang logis untuk penyelesaian suatu masalah. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari satu vertex ke vertex yang lainnya pada suatu graf berbobot. Jarak antar vertex adalah nilai bobot dari setiap edge pada graf. Suatu bobot juga harus bernilai positif atau bobot lebih dari sama dengan 0. Algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Edgar Wade Dijkstra. Algoritma Dijkstra dikenal juga sebagai algoritma greedy, yaitu algoritma yang penyelesaian masalahnya dengan mencari nilai maksimum. Selanjutnya kita masuk ke pipeline atau cara kerja dari algoritma ini. Yang pertama yaitu tandai semua node yang belum dikunjungi atau buat satu set dari semua node yang belum dikunjungi yang biasa disebut sebagai set yang belum dikunjungi. Yang kedua, tetapkan ke setiap simpul nilai jarak tentatif setel ke 0 untuk simpul awal yang kita buat dan hingga tak terhingga untuk semua simpul lainnya. Jarak tentatif dari simpul V adalah panjang jalur terpendek yang ditemukan sejauh ini antara simpul V dan simpul awal. Karena awalnya tidak ada jalur yang diketahui ke simpul lain selain sumber itu sendiri, yang merupakan jalur dengan panjang 0. Semua jarak tentatif lainnya awalnya ditetapkan hingga tak terhingga. Atur simpul awal sebagai saat ini. Yang ketiga, untuk node saat ini, pertimbangkan semua tetangga yang belum dikunjungi dan hitung jarak tentatifnya melalui node saat ini. Bandingkan jarak tentatif yang baru dihitung dengan nilai yang ditetapkan saat ini dan tetapkan yang lebih kecil. Misalnya, jika simpul saat ini A ditandai dengan jarak 6, dan tepi yang menghubungkannya dengan tetangga B memiliki panjang 2, maka jarak ke B melalui A akan menjadi 6 plus 2 sama dengan 8. Jika B sebelumnya ditandai dengan jarak lebih besar dari 8, kemudian ubah ke 8. Jika tidak, nilainya saat ini akan disimpan. Yang keempat, ketika kita selesai mempertimbangkan semua tetangga yang belum dikunjungi dari simpul saat ini, tandai simpul saat ini sebagai telah dikunjungi dan hapus dari set yang belum dikunjungi. Node yang dikunjungi tidak akan pernah diperiksa lagi nantinya. Yang kelima, jika node tujuan telah ditandai atau dikunjungi, saat merencanakan rute antara dua node tertentu, atau jika jarak tentatif terkecil di antara node dalam set yang belum dikunjungi adalah tak terhingga. Saat merencanakan traversal lengkap terjadi ketika tidak ada koneksi antara node awal dan sisa node yang belum dikunjungi, lalu akan berhenti dan algoritma telah selesai. Yang keenam, jika tidak, pilih simpul yang belum dikunjungi yang ditandai dengan jarak tentatif terkecil, atur sebagai simpul baru saat ini dan kembali ke langkah 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh pengimplementasian algoritma Dijkstra. Di gambar ini kita bisa lihat di mana terdapat jalur ke beberapa kota. Setiap kota memiliki jarak jalur yang berbeda-beda. Pada algoritma Dijkstra nantinya akan mencari jalur terpendek dari kota A ke kota F. Lanjut, cara kerja dari game ini yaitu nantinya game ini akan otomatis berjalan sendiri untuk memakan makanannya dengan otomatis tanpa dikontrol oleh user atau pengguna, dan ular ini akan mati sendiri jika kepalanya
menabrak dengan badannya sendiri atau menabrak tepi batas kotakannya. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah contoh cara kerja algoritma Dijkstra pada kasus aplikasi game ular yang kami buat. Di gambar ini kita bisa lihat terdapat 3 warna di dalam kotak-kotakan yang bisa kita definisikan. Warna biru itu sebagai badan ular, dan hitam itu sebagai kepala ular, dan hijau itu sebagai makanan ular, dan yang putih ini itu sebagai jalur lewat ular ini. Pertama, kita bisa menandai semua node yang belum pernah dikunjungi atau area kosong. Ini kita bisa kasih itu, tandai ini node yang belum dilewati oleh ular, ini yang belum dicentang-centang. Terus setiap jarak node memiliki jarak 1. Lalu makanan si ular akan selalu berubah jika sudah dimakan ular, dan badan ular akan terus bertambah jika memakannya. Aplikasi ini akan berhenti jika kepala ular menabrak badan, menabrak tembok, menabrak ekor, dan node-nya sudah penuh atau sudah tidak bisa dilalui lagi. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan tampilan dari permainan game yang kami buat. Nah, kita bisa lihat ini badan ular, ini kepala, ini makanannya. Dan yang hitam ini sebagai area dari game ini. Tuh. Kurang lebihnya sih itu tampilan dari permainan ini. Nah, ini kepala ini menabrak badan ularnya sendiri, jadi otomatis game ini itu udah game over. Selanjutnya kita bisa masuk ke progres pembuatan aplikasi game ular ini. Progres pembuatan aplikasi game ular yang pertama ini yaitu membuat tempat atau ruangan ular. Yang tadi ini tempatnya nih, yang warna hitam. Terus membuat shortcut kepala ular, membuat makanan ular. Yang keempat, membuat tembok agar tidak bisa dilalui oleh ular, atau jika nanti ular menabrak tembok akan mati. Yang kelima, membuat shortcut jika kepala ular menabrak badan ular sendirinya, nanti juga ularnya akan mati. Dan yang keenam, pengimplementasian algoritma Dijkstra dan ular otomatis akan berjalan sendiri. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rafli. Dipersilakan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan dari game ini. Yang pertama yaitu program ini menggunakan library dari JavaScript yaitu P5.js. Kita menggunakan Cdn sebagai library-nya. Lalu lanjut ke yang kodenya, yang indeks HTML dulu. Nah, di sini kita menggunakan HTML karena berbasis web. Seperti biasa yaitu HTML, tag HTML dengan head dan body di situ. Lalu kita coba buka ini main.js-nya dulu.
Di baris pertama ada grid size. Grid size itu yaitu berfungsi untuk membatasi nilai kolom dan baris. Ada juga function setup, yaitu sebelum game dimulai, yaitu kita mendefinisikan canvas dan frame rate-nya. Frame rate-nya itu nanti kecepatan dari karakternya ini, yaitu ularnya ini. Lanjut ke function draw, digunakan untuk menggambar. Ada juga function keypress, yaitu digunakan untuk navigasi. Lanjut ke bawah di draw box, digunakan untuk menggambar kotak di koordinat tertentu. Ada max kolom, yaitu perhitungannya dari lebar kanvasnya dibagi grid size yang tadi disebut di awal. Coba yang bawah lagi. Selain X kolom, yaitu ada max row, yaitu baris dengan tinggi kanvas dibagi grid size atau kotak-kotak yang tadi. Di sini jika X lebih dari 0, maksud saya lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari maksimal kolom, dan Y lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari max row, maka X, yaitu kotak, buatlah kotak dengan X kali grid size, Y kali grid size juga, grid size dan grid size. Di Snack.js-nya ini kita tentukan body atau badan dengan nilai 2 dan 1. Yang kelas vektor coba yang tadi. Nah, kelas vektor ini sebenarnya kita cuma definisikan variabel saja, yaitu X dan Y. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, presentasi saya ambil kembali. Mungkin begitu presentasi hasil tugas kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun ada ucapan yang kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.